Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya dapat berjumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya mendapat tugas dari Dr. Andes Profesor K. Haji Imam Hanafi selaku guru tasawuf di perkuliahan, yaitu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang mengajarkan mata kuliah tasawuf dan modernitas. Kali ini saya ditugaskan untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat mengenai modernitas tasawuf dalam mengatasi maraknya perjudian online. Sebelumnya kenalkan, nama saya Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa 3319036 dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, sekarang penjelasan tentang judi. Judi biasanya dilakukan di dunia nyata dengan uang dan permainan judi yang sebenarnya. Namun seiring dengan teknologi berkembang di internet, banyak perjudian yang dilakukan secara online. Definisi perjudian sendiri adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu dengan cara mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai. Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa, di mana kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu. Selanjutnya, hukum perjudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, pasal 303 ayat 3 yang berbunyi, yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka. Dalam pengertian perjudian termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Dengan demikian juga segala pertaruhan lainnya. Nah, itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dampak negatif perjudian yaitu berjudi dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga. Hal ini disebabkan karena kehancuran ekonomi. Kehancuran ekonomi ya karena uang penghasilan dari seorang orang tua yang seharusnya untuk menghidupi keluarga itu malah digunakan untuk perjudian, yang hasilnya entah belum tahu, dan banyak kemungkinan hanya uang itu akan hilang dan lenyap saja dalam permainan perjudian. Perjudian dapat menyebabkan rusaknya iman. Nah, dapat kita ketahui bahwa perjudian sendiri itu dilarang dalam agama Islam. Nah, hal-hal yang dilarang dalam agama Islam itu dapat menyebabkan kerusakan iman dalam diri manusia. Yang ketiga, berjudi dapat mendorong perilaku syirik. Dapat diketahui bahwa perjudian adalah perilaku yang dapat dijemput dalam kegiatan nafsu syaitan, yaitu perjudian dengan kegiatan dengan mengharap atau meminta kepada hal yang lain selain Allah untuk melipat gandakan kekayaan. Untuk ketiga, berjudi hanya akan menghabiskan waktu. Nah, dapat kita ketahui sendiri bahwa perjudian itu memakan waktu pada malam hari yang harusnya kita untuk beristirahat, malah untuk melakukan permainan judi, di mana permainan judi dilakukan di tempat yang sepi dan sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh pihak kepolisian. Kelima, berjudi mengakibatkan malas bekerja dan berdoa. Ini berlaku untuk orang-orang yang biasanya kalah berjudi atau
sering gagal dalam berjudi. Karena kegagalan dalam berjudi mengakibatkan uang habis, jadi dia tidak menyalahkan diri sendiri, tapi menyalahkan takdir Allah yang bernasib buruk kepada orang tersebut. Untuk selanjutnya, berjudi dapat mendorong pelakunya untuk berbuat jahat. Nah, karena dia itu gagal dapat judian, ekonominya habis, gimana caranya dia akan memenuhi kebutuhan hidupnya? Maka dia akan menghalalkan segala cara, ya salah satunya dengan mencuri atau dan lain yang termasuk dalam perbuatan jahat. Ya, yang terakhir adalah berjudi menjadi temannya setan. Ya, dapat saya sampaikan yang seperti tadi, bahwa berjudi itu emang perilaku yang diharapkan oleh setan, dan orang-orang yang berjudi tentunya temannya setan. Untuk selanjutnya, menangani perjudian dari aspek tasawuf. Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa berjudi hukumnya haram, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, dapat jelaskan bahwa Al-Quran sendiri sudah melarang perbuatan perjudian. Nah, kita sebagai umat Islam harusnya bisa menjauhi dari perbuatan yang mengundi nasib, yang dikatakan bahwa hal-hal yang hasilnya belum diketahui, hal-hal yang dalam perundian itu termasuk yang dilarang oleh agama Islam. Nah, oleh karena itu, untuk berjaga-jaga agar kita tidak terjumus dalam perilaku kegiatan judi, maka kita harus menerapkan dengan salah satunya sikap wara, yaitu wara adalah meninggalkan semua yang merugikan dan meragukan dirimu, dan menghilangkan semua yang membuat jelek dirimu dan mengambil yang lebih baik. Wara ibarat dari tidak ada tergesa-gesa dalam mengambil barang-barang keduniaan atau meninggalkan yang diperbolehkan karena khawatir terjerumus dalam perkara yang dilarang. Sikap wara ini dalam mencari rezeki dan kehidupan sesudah jarang disebut dan diperhatikan kaum muslimin. Kita lihat kaum muslimin yang sangat mengampangkan masalah ini sehingga terjerumus dalam perbuatan tercela dalam memenuhi kebutuhannya. Riba, dusta, menipu, dan perbuatan haram lainnya dilakukan tanpa merasa berdosa, hanya untuk berdalih memenuhi kebutuhan saja. Yang selanjutnya adalah kita menerapkan rasa bersyukur dalam diri kita. Karena dengan bersyukur kita dapat lebih menerima rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti di dalam surat Al-Quran banyak ayat-ayat memerintahkan manusia untuk senantiasa bersyukur, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, faskuruni askurkum wasyikuruli wala ta'furun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkariku dan nikmatku. Tips-tips bersyukur. 1. Bersyukur dengan hati nurani, yaitu kata hati alias hati nurani selalu benar dan jujur. Untuk itu, orang-orang yang bersyukur dengan hati nuraninya sebenarnya tidak akan pernah mengingkari banyaknya nikmat Allah. Kedua, bersyukur dengan ucapan. Lidahlah yang biasa mengalafalkan kata-kata. Ungkapan yang paling baik untuk menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah alhamdulillah, yaitu rasa bersyukur paling dalam hati. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 7 anggota tubuh yang harus dimaksimal untuk bersyukur. Antara lain dengan mata, telinga, lidah,
tangan, perut, kemaluan, dan kaki. Seluruh anggota ini diciptakan Allah sebagai nikmatnya untuk kita. Lidah misalnya hanya untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, berzikir, dan menggunakan nikmat yang kita rasakan. Untuk selanjutnya, cara kita agar terlepas dari perbuatan judi kalau kita sudah melakukannya, yaitu dengan cara bertobat. Tobat adalah sebagai penyembuhan berjudi. Bertobat sungguhnya merupakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya taubat diterima, maka perlu meninggalkan dosa tersebut, lalu menyesali perbuatan tersebut, dan berjanji tidak mengulanginya lagi dengan mengembalikan kezaliman kepada pemiliknya atau meminta untuk dihalalkan. Tidak lupa untuk ikhlas dan bertobat. Berikut tips-tips untuk selalu bergerak dalam bertobat. Mengetahui hakikat taubat. Kedua, merasakan akibat dosa yang dilakukan. Menghindari dari lingkungan yang kurang baik. Membaca dan mengkaji Al-Quran dan hadis, terutama yang berkaitan dengan dosa, yaitu terutama dengan dosa dalam perjudian. Yang selanjutnya, mengetahui keagungan Allah yang Maha Pencipta. Yang keenam, mengingat kematian yang tidak diketahui kapan, di mana, dan datangnya tiba-tiba. Membaca sejarah atau kisah-kisah orang yang bertaubat. Nah, begitu sehingga kita dapat terlepas dari perbuatan judi, harus menaruhkan sifat yaitu wara, syukur, dan taubat. Apalagi di era modern ini, memang perjudian sudah gampang dilakukan. Banyak orang-orang atau bandar-bandar yang menawari kita. Di handphone saja biasanya kita banyak yang menghubungi untuk melakukan perbuatan perjudian dari orang yang tidak dikenal. Maka dari itu, ingatlah Allah dan ingat akhirat agar kita terlepas dari perbuatan tercerang yang salah satu adalah judi. Sekian pembicaraan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk Imam Hanafi, dan terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.